Jadi, selamat sore, dengan nama Bapak siapa? Saya Ari Susanto. Saya Ahdiah Mulya dari kelas 11 TKJ 2, ingin mewawancari 2 pertanyaan saja ya Pak. Bisa? Bisa boleh. Jadi yang pertama langsung saja bisakah Bapak ceritakan bagaimana desa ini bisa dinamakan Blembem? Oh, sebenarnya tepatnya bukan desa. Ini itu apa ya? Semacam nama tapi tidak masuk dalam peta wilayah sebetulnya. Namanya wilayahnya kan Dusun Blembem. Nah, kalau Dusun Blembem itu dari orang dahulu, cerita temurun dari mulut ke mulut itu kan dulu ada rumput namanya blembeman. Di sini ditemukan rumput blembeman, jadi dari yang pertama kali tinggal di sini menamakan sini Dusun Blembem. Nah, Blembem sendiri kan ada 3 wilayah. Sebenarnya Blembem itu ada 14 RT, satu padusunan namanya Dusun Blembem, tapi ada Blembem Timur, ada Blembem Selatan namanya Trukan, Blembem Barat namanya Ngelo. Kalau Blembem sendiri dulu pusatnya di Blembem Timur, cuman sekarang bergeser ke sini. Banyak itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Lanjut ke pertanyaan yang kedua itu, apakah ada peristiwa yang pernah terjadi di desa ini? Kalau peristiwa yang agak lumayan merubah apa ya namanya, suasana desa dusun. Dulu waktu tahun 1983 terjadi bencana tanah longsor di Blembem sebelah timur. Nah, dulu pusat dusun itu ada di sana, ada sekolah, ada masjid. Dulu kan masjidnya baru satu dusun. Jadi pusat di sana, sekolah di sana, masjid, terus pengajian dan sebagainya berpusat di Blembem Timur. Nah, kebetulan sekitar tahun 83 itu terjadi tanah longsor, sekolahnya hanyut, terus masjidnya juga rusak. Akhirnya setelah berpindah-pindah, sekolahnya pindah di depan ini, sama sana juga mendirikan masjid, cuman rangka masjidnya itu pindahnya ke sini. Nah, akhirnya dulu sebelum sekolahan itu ada masjid, sebelum ada sekolahan, terus akhirnya ada sekolahan, masjidnya pindah ke sebelah utara jalan, terus selatan jalan jadi sekolahan. Nah, itulah peristiwa yang cukup besar yang bisa merubah kondisi Blembem yang dunia berpusat di Blembem sebelah timur, sekarang lebih berpusat di Blembem sebelah barat, di Ngelo ini. Itu peristiwa yang agak lumayan terkenal karena dulu terkenalnya Blembem itu pernah longsor. Biarpun kemarin juga terjadi tanah longsor juga di tempat yang hampir sama, dekat dengan longsor dulu itu, memakan korban jiwa juga ada 2, terus ada berapa rumah dan kepala keluarga yang direlokasi karena bencana itu. Ada 7 kepala keluarga berpindah ke Blembem agak sebelah barat, tapi semua sudah bisa diatasi oleh pemerintah setempat dengan bantuan semua pihak. Akhirnya bisa berjalan lancar, dan sekarang juga masih, kalau hujan deras masih agak waspada karena struktur tanahnya itu beda dengan yang lain. Biarpun tuh batunya banyak, cuman tanahnya bawahnya itu labil, rawan longsor. Itu Mas. Masih belum terlalu aman. Kalau di Blembem sebelah timur sampai sekarang masih rawan. Masih rawan. Kalau hujan deras lebih dari sehari juga ngeri karena dulu tanahnya sudah terbuka. Cuman karena dulu sudah terjadi longsor, ya semoga aja sampai sekarang aman. Karena bagaimanapun juga warga sini kan masih satu padusunan. Kalau ada satu yang susah juga kita juga ikut merasakan. Jadi kita berdoa
supaya kita semua diberikan keamanan dari bencana dan yang lain-lainnya gitu. Itu Mas. Cukup, sudah segitu saja pertanyaan yang bisa saya berikan, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Tadi ada cerita yang bisa saya tangkap juga. Oh iya ya. Ya, Terima kasih atas semoga waktunya. bisa bermanfaat ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, monggo. Saya Adia murid dari 11 TKJ, ingin menanyakan 2 pertanyaan saja, bisa Pak? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama itu ciri khas daerah yang ada di dusun Blembi apa ya? Ciri khas yang dalam bentuk apa, maksudnya apa, peradabannya ataukah masyarakatnya, apakah tekstual terkait kontur tanahnya. Dari peradaban untuk terkait kerukunan peradaban, bahwa kerukunan di masyarakat Belimbing ini bisa rukun terkait apapun kegiatan yang berkaitan dengan masyarakatan, itu biasanya bisa sayuk jadi satu. Misalkan ada kerja bakti apapun, misalkan kerja bakti lingkungan, sepanjang itu ada dawuh dari Pak RT, insya Allah warga siap. Dan warga pun masih menghormati budaya leluhur, misalkan ada kegiatan seperti rasulan atau apa, itu tetap diuri-uri gitu. Kalau begitu langsung saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak tentang dusun Blembang ini? Dusun Blembang ini terkait keamanan, terkait masyarakatnya, atau luas apapun yang terjadi. Dari keamanan. Keamanan ya. Alhamdulillah untuk segi keamanan, walaupun dalam bulan-bulan terakhir ada kasus pencurian, namun pencurian itu mungkin bukan orang jauh lah, karena pencurian itu sendiri tidak korbannya ataupun yang diambil itu bukan harta benda yang harganya mahal ataupun nominal uang yang banyak, namun hanya berupa sanyo dan gas. Itu kan kalau dinilai nominal harganya paling tidak nominalnya kalau dijual nggak ada nyampe 100 atau 200 ribu. Nah itu kalau orang luar kok kayaknya nggak mungkin, karena kebutuhan saat mungkin. Nah itu mestinya terkait keamanan ini perlu ditingkatkan, utamanya terkait dengan pos ronda yang sekarang kurang aktif. Itu mungkin dari masing-masing bisa digelarkan kembali terkait jaga warganya, atau pos rondanya diaktifkan kembali dengan membuat jadwal jaga di tiap malamnya. Namun secara umum terkait dengan keamanan ataupun situasi Kamtipmas sebetulnya aman, apalagi kondisi anak mudanya sekarang sudah banyak kegiatan, jadi untuk terkait miras ini dan narkoba bisa dihindari, bisa dijauhkan dari yang apa. Jadi begitu ya? Ya. Sudah, saya pertanyaannya hanya segitu saja. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk pertanyaan gue ini. Oke, ya. Terima kasih Pak.